Saya akan awali dari Pak Koko. Pak Koko, kalau kita melihat perkembangan dari ekonomi dan keuangan syariah selama 5 hingga 10 tahun terakhir, evaluasi dari Anda seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Aneka. Mungkin sedikit sebelum saya sampaikan Azikilalat tadi sebagai bendahara umumnya saya, bukan Pak Sumsel ya, sebelum Pak jadi. Siap. Industri syariah sampai dengan posisi semester 1 2024 ini masih terus optimis mengalami pertumbuhan, baik dari sisi dana pihak ketiga, kemudian pembiayaan maupun total asetnya. Dan kita melihat kami di industri sangat optimis ketika hajatan nasional Februari kemarin sudah selesai, dan makro maupun mikronya inflasi terjaga, pertumbuhan tetap 5% something. Kami optimis pertumbuhan yang baik di semester 1 ini dapat kami jaga di semester 2 tahun 2024 ini. Tentunya sebagai pemain syariah dan melihat potensi syariah yang sangat besar di Indonesia, 85% penduduknya muslim dari 270, opportunity ini yang akan kami manfaatkan bagi kami para bankir di industri keuangan syariah. Baik, kita akan beralih ke Pak Agus. Pak Agus, kalau Anda sendiri melihat seperti apa perkembangan ekonomi dan juga industri keuangan syariah selama 10 tahun terakhir? Oke, terima kasih Mbak Neke. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sama Pak Koko. Kalau kita melihat tren dari perkembangan syariah itu sangat baik sekali. Kalau saya ngomong angka-angka ya Mbak Neke ya. Jadi total aset keuangan syariah itu tahun 2023 itu sebesar 2.582 triliun. Ini mencerminkan 10,95% share dari total keuangan gitu ya. Artinya yang konven ya kurang lebih 89% gitu. Nah, pertumbuhan 2022 ke 23 itu sekitar 9,04%. Sebelumnya pernah tumbuh 22% gitu. Sebelumnya lagi 15%. Memang 2022-23 kelihatan ada perlambatan. Tetapi tadi sudah sampaikan juga di semester pertama 2024 ini kelihatannya juga cukup baik gitu. Kemungkinan kita bisa di atas itu lagi ya di tahun 2024 ini. Nah, kemudian saya sampaikan dari total aset keuangan tahun 2023 tersebut, perbankan syariah sendiri tahun lalu itu mencatat aset 892 triliun. Atau kurang lebih arti setara 34,5% dari total aset keuangan. Dan market share perbankan syariah terus bertumbuh. Bayangkan tahun 2006 yang lalu kita baru 1,6%. Di 2023 kita sudah di 7,5%. Itu cukup baik. Artinya pertumbuhan 6 tahun terakhir itu dengan CAGR kurang lebih sekitar 12,7%. Ini menurut saya sih bagus Mbak Anika. Pembiayaan juga terus tumbuh dengan CAGR 12,2 dan market share-nya 8,1 terhadap total. Kemudian untuk dana atau funding CAGR-nya juga tumbuh 12,3. Jadi rata-rata semuanya aset pembiayaan di kisaran 12% pertumbuhan untuk syariah. Ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana industri syariah ini menjanjikan sekali sebenarnya. Nah, sebenarnya tidak hanya dari, tadi saya cerita itu kelihatan dari sisi fungsi intermediasinya. Fungsi-fungsi lain sebenarnya bank syariah itu juga, atau industri syariah juga memberikan peran yang cukup penting. Misalnya di literasi keuangan. Ya, kita melalui edukasi dan sosialisasi bagaimana produk syariah itu bisa diperkenalkan dan bisa dipergunakan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk perencanaan keuangan maupun untuk investasi gitu ya. Kemudian inklusi keuangan, ini juga fungsi ini dijalankan dengan baik, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan konvensional. Dan program kesejahteraan sosial, segala macam. Ke depan saya yakin pertumbuhan dan peran dari industri syariah ini akan sangat penting dan menjanjikan untuk bisa memberikan kontribusi juga kepada perekonomian Indonesia. Baik, masih akan sangat menjanjikan hingga 10 tahun ke depan begitu ya. Tentunya begitu. Baik, kita akan beralih ke Pak Syam yang terhubung secara virtual. Pak Syam, kalau menurut Anda seperti apa perkembangan industri dan ekonomi syariah ini selama 10 tahun terakhir?
Terima kasih, Bu An. Kalau kita lihat tadi seperti Bapak yang Pak Koko, Pak Agus sampaikan, memang kami melihat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang signifikan di Indonesia itu tumbuh berkembang, khususnya di tahun 2023. Ekonomi syariah Indonesia melanjutkan pertumbuhan positif yang saya rasa didorong oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh sebesar 3,93% year on year secara keseluruhan. Ini sektor unggulan yang terkait dengan halal value chain ini menopang hampir 23% dari ekonomi nasional. Yang luar biasa menurut saya, yang dikontribusi oleh sektor pertanian dan makanan minuman halal. Pariwisata juga, pariwisata ramah muslim juga sangat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Juga kalau kita lihat fashion muslim juga tumbuh luar biasa. Jadi secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan ke arah yang positif dengan adanya berbagai inovasi dan dukungan dari berbagai pihak tentunya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Khusus di Sumatera Selatan, Bu Ane, pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada triwulan pertama tahun 2024 mencapai 5,06%, sedikit di bawah pertumbuhan nasional. Dan ini juga ekonomi syariah di wilayah ini juga didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan juga produktivitas di sektor pertanian. Meskipun tidak spesifik ya untuk ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Sumatera Selatan menunjukkan fondasi yang kuat yang dapat berkontribusi tentunya pada perkembangan ekonomi syariah di masa depan. Kebetulan kami juga Bank Surbabel ada juga di Provinsi Bangka Belitung. Di pertumbuhan ekonomi di syariah di Bangka Belitung terus meningkat, terutama didorong oleh sektor ekonomi, yang terkait dengan makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian. Karena kami di dua provinsi ini kuat di sektor pertanian. Pada triwulan pertama tahun 2024, pembiayaan syariah di Bangka Belitung tumbuh sekitar 15,71%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sinergi yang inilah yang kita harapkan antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia juga memainkan peranan penting dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui promosi pariwisata, produk UMKM, dan digitalisasi sistem pembayaran. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan. Baik, kita akan beralih ke Pak Igi. Pak Igi, kalau evaluasi MES terhadap perkembangan dari industri halal dan juga industri syariah di Indonesia selama 10 tahun terakhir seperti apa, Pak Igi? Baik, jadi perlu diketahui bahwa Indonesia itu sudah menjadi ranking nomor 1 untuk kategori negara paling dermawan di dunia. 7 tahun berturut-turut, jadi kalau tadi evaluasinya 10 tahun, 7 tahun terakhir kita menjadi negara paling dermawan di dunia. Nah, semestinya memang dengan modal kedermawanan tadi, kan rezekinya jadi berlipat-lipat. Kalau kita bersedekah kan katanya akan kembali berlipat-lipat. Nah, ini perlu kita evaluasi apakah yang sedekah tadi, yang dermawan tadi justru bukan penggiat syariah. Sehingga untuk kategori lainnya Indonesia belum jadi juara 1. Walaupun perkembangannya juga signifikan, harus diakui signifikan. SGIE report tahun lalu kita peringkat 3 dari sebelumnya 4, bahkan kalau tarik mundur lagi malah dari peringkat 11, jadi ini peningkatan yang signifikan. Lalu indikator lain juga kita masih di peringkat yang belum nomor 1 tadi, gitu ya. Selain SGIE ada juga beberapa lembaga lain yang mengevaluasi perkembangan ekonomi syariah secara internasional. Ini secara umum, gitu ya. Nah, dan kemudian untuk lokal sendiri, secara nasional kita harus mengakui bahwa perkembangan yang makin cepat ini didorong karena adanya merger yang dilakukan oleh Bank Himbara sehingga lahir BSI, dan kita merasakan bahwa sebagaimana tadi Pak Diana Rai juga menerangkan, setelah BSI terbentuk, perkembangannya luar biasa, pertambahan nasabah dalam 3 tahun bisa lebih dari 5 juta, kemudian jangkauan cabang juga saat ini BSI lebih dari 1.000 cabang di seluruh Nusantara, dan ini membantu
apa yang juga disampaikan Pak Syam tadi, bahwa industri-industri halal, ekosistemnya bisa ikut tumbuh dengan baik. Jadi tentu memang tidak BSI sendirian, tapi memang harus diakui BSI yang terbesar dan memerlukan pesaing terdekat untuk bisa membuat industri ini, industri perbankan dan ekonomi syariah bisa tumbuh lebih cepat lagi. Mungkin sebagai pengantar itu dulu.